Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'ithir rusuli ilal mukallafin. Salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Haji Imanuddin Sudirman Karis SOS selaku anggota DPRD Provinsi Banten beserta para kesepuhan, para kiai, para ustadz, dan segenap masyarakat yang baru kali ini saya temui. Mohon maaf saya tidak bisa dari awal ngomong harus bahasa Sunda gitu, nggak bisa karena saya bukan orang Sunda. Mohon dimaklum, saya ini orang Jawa yang kebetulan tidak laku di Jawa, yaitu tidak laku. Jadi diekspor. Saya mencari istri itu sampai ke Lebak, kira-kira gitu. Nah, di Lebak dapatlah orang Ciminyak, misalnya orang Ciminyak, dan alhamdulillah sudah 11 tahun saya di Ciminyak. Jadi ini merupakan bentuk kehormatan bagi saya bisa silaturahim dengan bapak-bapak dari kampung Cisumi. Karena terus terang saya tidak pernah sampai ke apa tadi itu, Kampung Waru ya. Sampai ke sana saya kirain acaranya di sana. Alhamdulillah ketemu bapak-bapak ngiring baik sana. Alhamdulillah sampai ke sini lagi. Kemudian memang ada dua alasan kenapa orang laki-laki itu keluar dari kampungnya. Kalau ada 3-4 silahkan ditambahkan sendiri. Yang pertama itu cari uang atau kerja. Ya kan Pak, dia keluar kampung. Banyak orang yang melakukan itu. Dia cari uang, sudah mentok di kampungnya, pergi ke Jakarta. Ada yang pergi ke Korea. Nah, yang kedua, orang pergi dari kampungnya itu karena alasan yang kedua nyari istri, Pak. Nah, ini istri. Enggak, ngelamar sini ditolak, ngelamar situ ditolak, situ ditolak. Udahlah pergi aja, siapa tahu di Lebak ada yang mau terima. Alhamdulillah di Lebak ada yang mau terima. Bapak-bapak yang saya muliakan, saya diamanahi oleh Bapak Haji Imanuddin Karis untuk bersama-sama kita membaca kembali siapa kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, untuk apa? Mengenal bangsanya. Saya ulang, warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk mengenal siapa bangsanya. Nah, ini menarik sebenarnya. Gara-gara saya sering diminta ngisi soal wawasan kebangsaan, saya sampai dipanggil bupati. 3 kali saya tolak, Pak. 3 kali saya tolak. Bapak-bapak tahu kenapa saya menolak dipanggil bupati? Karena nama saya bukan bupati. Nama saya Sabit Latif. Jadi saya nggak mau dipanggil bupati. Gitu ya. Izinkan saya memulai materi ini dengan mengajak kita semua, pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dijadikan sebagai manusia. Ya. Jadi kita ini menjadi manusia itu harus disyukuri. Ya. Kenapa? Bi ayyi syai'in, apa yang menjadikannya harus disyukuri? Karena kita punya akal. Kita beda sama monyet,
beda sama kebo, beda sama kambing kan gitu. Karena apa? Karena akal. Contoh, saya mau kasih contoh. Ada nggak monyet yang pinter nyupir, Pak? Ada, Pak, yang pinter nyupir mobil, ada, Pak? Nah, di sini pasti ada bapak-bapak yang tidak bisa nyupir mobil. Saya pastikan itu. Ada kan? Ada. Nah, terus tiba-tiba ada yang bilang sama kita, ya sudah, saya doakan moga-moga Bapak bisa pinter seperti monyet. Mau nggak disamain sama mobil? Nggak mau. Berarti sepinter-pinternya monyet, ya tidak perlu juga disamakan dengan kita yang mungkin sebodoh-bodohnya kita. Ya, itulah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita diberi akal untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Sebodoh-bodohnya kita tidak mau disamakan dengan binatang. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga mesti bersyukur dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang Islam. Orang Islam. Apa ada yang tidak Islam di sini? Ada. Saya kira Islam semua ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan wajah-wajah para penghuni surga, walaupun sedang ngantuk karena sudah capek berpuasa, belum tidur pulang kerja ya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Orang Islam itu dicirikan dengan pembawaannya yang tenang, Pak. Ada sakinah. Sakinah, bukan sakinah yang suka lewat itu, bukan. Sakinah itu diartikan ketenangan. Teboga beas, tenang. Teboga duit, tenang. Enggak punya apa? Enggak punya motor, tenang. Ada COVID, kalau kita orang Islam mestinya tenang. Iya. Nah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Inilah yang kemudian membedakan kita dengan orang-orang yang tidak punya iman. Yang ketiga, saya ingin mengajak kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian untuk mensyukuri nikmat Allah karena kita dijadikan sebagai orang Indonesia. Oh iya, saya sudah pernah ke beberapa negara. Terakhir kemarin saya ke Jepang. 2 kali saya ke Jepang, 2 kali. Kemudian sempat juga ke Hong Kong. Seenak-enaknya di sana, Pak. Tidak seenak di Indonesia. Segala-gala hitungannya harus pakai uang. Anda tidak punya uang, Anda tidak punya kehidupan di situ. Ini yang harus kita syukuri. Sebagai orang Indonesia, lihatlah sekeliling kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak warna hijau. Ada tanah yang subur, air, walaupun punya tetangga ya. Kita punya kita sedikit, tapi itu harus disyukuri. Di luar sana itu, Pak, segala serba mahal, dingin kalau musim dingin. Sampai 0 di bawah 0 derajat. Kalau panas sekali, lebih-lebih dari kita. Saya ingin kilas balik bagaimana Indonesia ini diperjuangkan. Ya. Tapi sebelum itu, setelah saya mengajak supaya kita mensyukuri 3 nikmat. Yang pertama, nikmat sebagai apa tadi? Manusia karena kita dikasih akal. Yang kedua, nikmat sebagai orang Islam karena kita dikasih ketenangan, sakinah. Yang ketiga adalah karena kita apa? Menjadi orang Indonesia. Yang jauh cuma satu, berarti yang dengar cuma 1 orang, apa begitu? Saya kira tidak, mungkin karena tawadhu ya.
Baik. Sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, Bapak-bapak, kita punya dua tanggung jawab, atau dalam bahasa Arabnya namanya mas'uliyah. Dan ini tanggung jawab harus dilaksanakan oleh masing-masing kita kalau kita ingin merawat Indonesia dan merawat Islam kita. Ya. Tanggung jawab yang pertama atau mas'uliyah pertama adalah mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan. Orang-orang yang di ruangan ini mengaku beragama Islam punya tanggung jawab memastikan dia harus menjalankan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti, iya kan? Waktu kecil di Sosompang kita ngaji, diajarin sholat, ya kan? Diajarin puasa. Isinya adalah kebaikan semua, dan itu harus dijalankan oleh kita. Kita sebagai orang Islam yang cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad harus memastikan ajaran Kanjeng Nabi itu kita jalankan. Ya, walaupun misalkan orang Cisimet itu ada yang belum penuh sholatnya, belum 5 waktu, nggak apa-apa, pelan-pelan sambil belajar. Kalau dipaksakan berat memang, kalau yang belum biasa nggak apa-apa, bimbing. Jangan kita gampang menyalahkan, menyesatkan orang. Dididik pelan-pelan. Itu karakter orang Indonesia yang gede maklum. Setelah mas'uliyah diniyah, kita menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga zakat, menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita punya tanggung jawab kedua, mas'uliyah watoniyah, tanggung jawab kebangsaan. Oh iya, tanggung jawab kebangsaan itu menjadi kewajiban setiap orang yang berada di negeri Indonesia. Setelah kita tahu tadi betapa Allah memberikan begitu besar nikmat menjadi manusia, menjadi orang Islam, menjadi orang Indonesia yang kaya ini, maka kita juga punya tanggung jawab untuk menjaganya. Negara Indonesia, Bapak-bapak, itu unik. Ada daratan, ada lautan. Orangnya tidak satu suku, ada Jawa, ada Sunda, ada Padang, ada Batak, ada Sulawesi, ada Bali, ada apa lagi? Orang Cisimet, orang Indramayu, macam-macam. Bahasanya ada 700 bahasa, bayangkan. Pulaunya ribuan. Agamanya ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lainnya yang belum dicatat oleh negara. Nah, ada laut, ada darat. Beda dengan negara lain. Katakanlah negara Arab. Orang Arab itu sukunya cuma satu, ya, suku Arab saja. Bahasanya satu. Punya laut enggak? Ada yang punya, ada yang enggak. Tapi Indonesia punya kekayaan itu semua. Bayangkan, ini modal besar yang Allah titipkan kepada kita berupa kekayaan bangsa dan negara yang beraneka ini. Kalau tidak dikelola oleh kita semua sebagai warga negara, lihatlah nanti 30 atau 40 atau 20 tahun lagi sudah tidak ada Indonesia. Percayalah. Artinya saya ingin mengajak kita semua merenungi ini. Alhamdulillah kita punya salah satu wakil di DPRD yang bertugas mengawal kepastian hukum menjaga Indonesia. Maka acara seperti ini diundang-undangkan, diadakan. Kita punya beliau Haji Imanuddin. Semoga beliau
tetap sehat walafiat, dan pada periode-periode berikutnya, pada masa-masa yang akan datang tetap bisa mengawal kita. Karena tugas DPR itu memang membuat undang-undang, Pak. Ya, kalau kita nggak punya wakil di kampung, di kabupaten, di provinsi, misalkan di kecamatan, berat, Pak. Bersyukur kita punya orang yang bisa menyalurkan aspirasi itu. Maka kalau ada wakil kita, orang kita, saudara kita ingin nyalek misalkan, kita dukung yang sepanjang dia benar, kan gitu ya. Kenapa? Jangan sampai pos-pos yang pembuat kebijakan itu diisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, alhamdulillah kita sudah merasakan begitu banyak manfaat dari kepemimpinan beliau sebagai anggota dewan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tadi soal mas'uliyah watoniyah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak karunia nikmat, kemudian kita diminta untuk menjaganya, maka saya mau tanya sama bapak-bapak, silahkan dijawab. Apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk memenuhi mas'uliyah watoniyah kita, tanggung jawab kebangsaan itu? Apa kira-kira? Ayo, apa? Ada yang bisa jawab, Pak? Ada yang bisa jawab, saya kasih duit, Pak. Loh, betul ini. Mana ini? 50 lumayan loh, Pak. 50 buat beli cendol sama apa? Allah kayaknya masih berapa menit lagi saya ini? Sedikit lagi. Nah, untuk nggak ada ya, nggak ada jawab. Masukin dulu, takut lupa, Pak. Untuk memastikan bahwa kita menjaga atau kita memenuhi mas'uliyah watoniyah kita itu, kita harus memahami sejarah kita sendiri. Dulu, ini kilas baliknya di sini. Ketika penjahat-penjahat dari Eropa, Belanda yang saya maksud itu, merampok kemerdekaan kita dan merampas kekayaan kita, yang berjuang memerdekakan negeri ini bukan saja orang Islam, bukan saja orang Sunda, tapi orang-orang yang tadi saya sebut itu, ada Jawa, ada Batak, ada dan sebagainya. Semuanya berperang. Ada orangnya yang terbunuh, ada yang tersiksa, kehilangan nyawa, harta benda dan sebagainya. Bukan juga orang-orang yang ada di kota, orang kampung juga berjuang. Nah, kemudian setelah mereka terusir, para pemimpin bangsa itu ingin membuat negara. Mereka bersepakat dengan nama Indonesia, singkatnya begitu. Tetapi masih bingung, ini negara mau dibikin apa? Apakah model demokrasi? Apakah federal? Apakah model negara teokrasi? Teokrasi itu berdasar agama. Artinya udah negaranya negara Islam. Ada juga usulan itu, tetapi alhamdulillah ini yang harus dicatat. Leluhur kita, orang tua kita adalah orang tua yang kebanyakannya orang-orang yang harus negara Islam. Enggak. Kenapa? Karena Maramis yang waktu itu menjadi wakilnya kelompok Kristen mengancam kalau negara Indonesia ini basisnya atau dasarnya adalah negara asal dasar agama Islam, maka orang Kristen tidak akan masuk ke Indonesia. Begitu juga orang Hindu, begitu juga orang Buddha. Mereka menolak untuk bergabung dengan Indonesia. Bayangkan kalau itu terjadi, kalau itu tidak ada kelapangan hati dari orang tua kita terdahulu, dari Pak Karno, Pak Wahid Hashim, putranya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pendiri NU, kita ini tidak besar seperti ini, Pak. Kita tidak besar seperti ini. Indonesia tidak ada, yang ada negara Sunda, negara Jawa, negara Kalimantan, negara Sumatera, dan negara lainnya. Dan itu terjadi
Pernah ada negara Madura, pernah ada negara Pasundan dipecah-pecah tahun 50. Alhamdulillah kita kembali lagi menyatu setelah pernah menjadi Republik Indonesia Serikat. Kenapa? Karena orang tua kita orang-orang yang sangat legowo, tenggang rasa, toleransi. Ayo kita mendingan mengerti aja. Enak kan? Maka inilah yang harus kita. Nah, saya mengajak bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian untuk mengajarkan toleransi kepada anak-anak kita. Kita nggak usah diguruin sama orang luar tentang toleransi kepada orang lain. Orang Baduy itu, ya, orang Baduy itu bukan Muslim, tapi kita sangat dekat dengan mereka. Iya kan? Bahkan, mohon maaf saya katakan, kadang-kadang orang Baduy itu lebih Islami dibanding orang Islam sendiri. Orang kita mah pohon ditebangin habis, ya kan? Ikan disetrumin, orang Baduy mana ada? Mereka lebih Islam. Ya itu jujur saja. Nah itulah yang harus kita jaga. Kita harus koreksi diri. Jangan ajarkan kekerasan terhadap orang yang bukan Islam. Jangan ajarkan kekerasan. Toleransi kita ajak kebersamaan. Karena itulah yang dulu dititipkan orang tua kita. Kalau kita ingin tetap bersatu, saya kira tidak banyak yang mau saya sampaikan. Waktu setengah jam sudah habis. Nanti kalau bapak-bapak masih kangen dengan saya, silahkan datang ke rumah saya, ngobrol lagi di Ciminyak. Ada kopi yang enak, ada kopi Solo, ada kopi Lampung, ada kopi apa itu? Jahe ada. Kita doakan semoga Indonesia tetap dalam kesatuannya. Pancasila juga tetap menjadi dasar negara kita yang menghargai perbedaan. Islam tetap juga jaya, semuanya jaya. Jadi semua punya kontribusi, punya sumbangsi yang besar terhadap kemajuan bangsa ini. Jangan hari ini kita ya segini-gini aja, 20 tahun lagi kita segini-gini aja. Enggak, kita harus kuat secara ekonomi, secara pemikiran, pendidikan. Anak-anak kita harus maju. Maju untuk siapa? Untuk membesarkan negara ini. Jangan sampai punya pikiran guys, ayo magi baik cenah. Jangan. Kitalah pemilik tanah air. Man laisa lahul ard, laisa lahut tarikh, wa man laisa lahut tarikh, laisa lahul dzakirah. Orang yang tidak punya tanah air tidak akan punya sejarah, dan orang yang tidak punya sejarah tidak punya kenang-kenangan, Pak. Alhamdulillah kita punya tanah air, kita punya sejarah yang jelas, betul kan? Kita punya sejarah yang jelas, walaupun agak dipelintir-pelintir sama penguasa di masa itu. Orang yang punya sejarah punya kenang-kenangan. Alhamdulillah. Terakhir, semoga masyarakat Cisimet dan para pemimpinnya, dan begitu juga anggota dewannya dan para ulamanya, kiainya sehat walafiat. Covid tidak ada apa-apanya, ini hanya sebagian kecil dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita bisa melewatinya dengan baik. Orang mukmin itu sakinah, tenang, ya. Segalanya sudah dijaga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.